Ya, jadi pada kesempatan kali ini tuh gue mau ngejelasin tentang sidang PKL, yang mana gue melakukan sidang PKL ini tuh kurang lebih 2 hari yang lalu di hari Kamis. Jadi gue ngerekamin itu di hari Sabtu. Dan kalau kita mau ngomongin tanggalnya, sekarang tanggal 16 September 2023. Jadi sidang kemarin tuh ya tanggal 14 gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian yang di SMK, kalian mungkin udah merasakan gitu yang namanya PKL gitu ya. PKL tuh program yang dibuat sama sekolah, dan ini kayaknya wajib ya, kayak semuanya semua SMK punya. Ini program yang mana siswa tuh belajar tuh bukan di sekolah. Jadi ini kayak outing. Tapi ini outingnya tuh outing jangka panjang gitu ya. Atau ya kayak jalan-jalan, tapi ya bukan jalan-jalan juga sih gitu ya. Intinya, lu tuh bakal belajar di perusahaan yang lu pilih atau yang sekolah pilih sesuai dengan jurusan lu, dan di situ lu tuh akan mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman menjadi tenaga kerja ya. Bukan mendapatkan teori yang berlimpah gitu ya, karena itu juga tergantung apakah perusahaannya membutuhkan atau tidak gitu ya. Kan nggak mungkin misalkan perusahaan kecil gitu ya butuh server untuk virtualisasi, kan nggak mungkin gitu ya. Ini karena gue lagi di bidang jaringan ya, TKJ gitu, jadi gue ngomong seperti ini gitu ya. Nggak mungkin gitu ya kita butuh server virtualisasi yang benar-benar powerful sampai harus ada virtual SAN atau segala macam, enggak gitu ya. Dan ya seperti yang gue bilang gitu ya, PKL itu adalah praktik kerja lapangan, bukan teori kerja lapangan. Dan PKL itu kita lebih ke arah mendapatkan pengalaman menjadi tenaga kerja, bukan menjadi ahli teori yang punya ilmu banyak gitu ya. Itu aja yang mau gua omongin biar kalian ingat gitu ya. PKL tuh dilakukan atau bertujuan kalian tuh mungkin ya 3 bulan, 6 bulan, atau ya mungkin berbulan-bulan gitu ya. eh, Melaksanakan PKL tuh buat apa gitu ya. Dan kenapa gua ngomong ini, karena sidang PKL yang gua alami gitu ya, pengalaman gua itu tidak sesuai dengan yang namanya PKL gitu ya. Seperti yang gue bilang, ini malah lebih berasa seperti teori kerja lapangan gitu ya, yang mana kita benar-benar teori bukan pengalaman gitu ya. Bukan praktiknya gitu ya, karena menurut gue ya belum tentu yang namanya teori itu sama dengan praktiknya gitu ya. Misalkan satu satu tera gitu ya, 1 tera hard disk, apakah benar-benar 1000 giga? Enggak kan gitu ya, atau 1024 giga, malah enggak. Ujung-ujungnya adalah 937 giga, 931 giga. Jadi nggak benar-benar 1 tera pada praktiknya gitu ya. Itu aja yang mau gue omongin. Eh, Kita mungkin langsung aja lanjut ke pengalaman gue gitu ya. Jadi gue tuh pagi-pagi gitu ya ngerasain gitu ya, ini kayak ada yang aneh gitu ya. Gua ke sekolah tuh kayak nggak ada hambatan gitu ya, kayak nggak ada macet, bener-bener jalan tuh lancar jaya gitu ya. Gua nggak tahu kenapa gitu ya, dan saking lancarnya gitu ya, gua tuh di antara di kelas gua gitu ya, gua tuh yang pertama nyampe gitu loh. Padahal biasanya gua tuh datang tuh nggak bener-bener pertama gitu ya, gua tuh paling ya datang tuh ketiga atau keempat gitu ya kalau di kelas gua. Tapi entah kenapa ini gue bener-bener pertama gitu ya. Eh, dan ya gue nggak tahu ya ini pertanda buruk atau gimana gitu ya. Kayak kayak apakah teman-teman gue tuh pada takut PKL, atau sebegitu menyeramkannya kah sidang PKL, lebih tepatnya bukan PKL tapi sidang PKL gitu ya. Sampai-sampai mereka mungkin butuh waktu lebih banyak di rumah untuk mempersiapkan diri gitu ya. Gue juga nggak tahu gitu ya. Tapi gua itu kebagian sidang PKL tuh di jadwal terakhir. Dan lucunya adalah gua dengan apa ya? Mungkin kayaknya gua harus menjelaskan dulu teknis sidang PKL di sekolah gua tuh seperti apa gitu ya. Jadi, sidang PKL di sekolah gua gitu ya, terutama untuk jurusan gua dan kelas gua, nantinya bakal dibagi 2 kloter. Bisa dibilang seperti itu. Eh, Kloter pertama itu dengan 2 penguji. Ya tiap kloter dengan 2 penguji. Artinya total ada 4 penguji karena ada 2 kloter. Nah, kelas gua tuh kalau nggak salah ada 35 siswa gitu ya. Dan itu juga masih dibagi lagi per kelompok perusahaan.
Jadi untuk peserta didik yang perusahaannya sama, ya untuk siswa yang yang PKL-nya tuh di perusahaan yang sama, itu bakal digabungin gitu ya. Jadi sidang PKL itu sebenarnya bukan bener-bener sidang tapi lebih ke arah presentasi gitu ya. Eh, jadi beda dengan sidang PKL yang dialami sama temen gua gitu ya. Bukan temen gua tapi sama jurusan lain gitu ya. Mereka tuh bisa sampai maghrib atau sampai malam malah gitu ya untuk sidang PKL doang gitu ya. Eh, Cuma kalau untuk apa namanya untuk kelompok gua, bukan kelompok gua tapi untuk kelas gua itu dia per kelompok. Yang sampai malam atau sampai maghrib itu dia perorangan. Walaupun mungkin perusahaannya sama gitu ya. Intinya adalah gua kebagian terakhir gitu ya. Kebagian terakhir dengan dua penguji gitu ya. Dan karena gua terakhir ini, gua tuh bisa merasakan atau menanyakan gimana sih sidang PKL yang dialami oleh teman-teman gua duluan gitu ya. Kayak pengujinya nanya apa? Itu yang menjadi pertanyaan utama gua gitu ya. Pengujinya tuh nanya apa? Karena kalau untuk presentasi ya presentasi sebagaimananya presentasi gitu ya. Kayak ya kita nggak perlu ngomongin sidang PKL gitu ya. Mungkin kalau pelajaran biasa atau ya pembelajaran biasa dengan berkelompok gitu ya tugasnya ya presentasi juga seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya untuk presentasi nggak ada masalah gua. Makanya kenapa gua santai kenapa gua tuh santai-santai aja gitu ya soal sidang PKL karena sidang PKL ya pada intinya adalah presentasi lalu kita menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh para penguji gitu kan. Nah, eh, jadi yang jadi pertanyaan utama gue adalah penguji ini tuh nanyain apa aja gitu ya. Dan dengarkan ya, karena ini bener-bener gimana ya, kayak gue tuh masih nggak ngerti kenapa gitu ya. Kloter pertama dengan dua penguji pertama itu nanyain tentang pengalaman ya, pengalaman PKL itu, yang mana tuh sesuai dengan tujuannya PKL ya, untuk mendapatkan pengalaman dunia kerja ya, atau pengalaman menjadi tenaga tenaga kerja intinya. Jadi ditanya kalau misalkan lu nganggur nggak dapat tugas lu ngapain aja, terus apakah lu dikasih duit mungkin ya, eh, terus apakah lu mungkin yang mana ini lucu banget gitu ya pengujinya, emang gue suka banget gitu ya. Sayangnya gue nggak ada di penguji itu, gue nggak di kloter itu gitu ya. Pengujinya nanya, apakah lu dapat ayang di tempat PKL itu? Wow, nanyanya bener-bener pengalaman sekali gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk kloter pertama ya. Kloter kedua yang mana gue masuk ke dalam kloter itu dengan dua penguji terakhir. Karena kan seperti yang gue bilang ada 4, jadi 2 pertama dan 2 terakhir. Nah gue masuknya ke 2 terakhir, itu bener-bener nanyanya teori. Teori banget. Bahkan nih ya, temen gua ada yang menjelaskan bahwa dia tuh di apa namanya di tempat PKL-nya tuh dia ngerjain Excel. Dan pengujinya tuh nanyanya tuh bukan pengalaman kayak ngerjain ngerjain apa gimana rasanya ngerjain Excel tiap hari atau terus-terusan gitu ya dengan sebanyak itu. Enggak. Yang ditanya itu adalah rumus Excel gitu ya. Walaupun mungkin ya mungkin teman gua ini dia nggak pakai rumus sama sekali untuk ngerjain data-datanya gitu ya. Jadi ini yang harus dicatat gitu ya. Teman gua tuh belum tentu dia pakai rumus Excel, makanya mungkin ketika ditanya rumus Excel dia nggak hafal. Tapi penguji ini itu ngotot ya. Ngototnya tuh nyebelin gitu ya. Masa sih rumus Excel yang sederhana aja nggak tahu? Itu ya kalau itu gua udah langsung teriak. Sum, min, max, average, if, VLOOKUP, HLOOKUP. Biar puas gitu ya. Bahkan kemarin ya hari Jumat itu ya teman gua tuh sampai teman gue yang lain gitu ya sampai ada yang nyindir-nyindir gitu ya sebutkan 1.000 rumus Excel yang mana gue nggak ngerti gitu ya, maksudnya gue nggak tahu gitu ya, gue tuh cuma ngerti beberapa. Dan gue tahu sum min max average itu ya karena gue pakai gitu loh, gue tuh sering pakai
makanya gua hafal gitu ya. Beda dengan teman gua yang di tempat PKL-nya tuh nggak pakai rumus sama sekali gitu ya. Misalkan nih gua nih kerja gua PKL tuh di catatan sipil. Apakah gua bakal pakai fitur average untuk apa namanya, untuk nama orang? Apakah gua bakal pakai sum untuk nick? Yang mana aneh banget ya. Karena ya kalau misalkan di kota Bandung gitu ya 3273, ya udah 3273, nggak mungkin lu pakai rumus sum terus tiba-tiba jadi beda angkanya gitu kan. Aneh gitu kan. Jadi ya itulah, bener-bener dia nanyanya teori gitu ya. Dan kalian ingat ingat kalau misalkan kalian mungkin ngotot ya namanya juga penguji ya harus dipatuhi. Ingat, balik ke menit-menit awal gitu ya. Dimana gue bilang kalau praktik kerja lapangan yang ditanya itu adalah praktiknya, pengalamannya melakukan praktik di lapangan di tempat kerja gitu ya. Bukan bukan teori kerja lapangan gitu ya. Apa teori yang lu dapat dari tempat PKL yang mana mungkin bukan PKL lagi, mungkin TKL gitu ya. Jadi ya itu gitu ya. Eh, dan eh, anehnya gitu ya, yang ditanya itu adalah materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Yang ditanya itu adalah materi kelas 10 sampai kelas 12, apa aja sih yang udah kita apal gitu ya. Dan biar kelihatannya pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji itu nyambung gitu ya. Dia tuh nanyanya tuh yang berhubungan sama PKL. Jadi misalkan nih, lo di PKL eh, apa narik kabel dari switch ke PC klien. Itu yang gua tulis di presentasi gua. Ditanya dong, switch tuh apa? PC klien tuh apa? Gitu ya. Terus gua ngecek BIOS. Ditanya, BIOS tuh apa? Gitu ya. Jadi biar kelihatan nyambung, yang ditanya itu adalah yang ada di presentasi. Kurang lebih begitu ya. Eh, dan itu eh, apa ya? Itu tuh berakar bercabang gitu ya. Jadi dari misalkan nih, gua gua nunjukin gitu ya. Nih, gua ngecek BIOS. Ditanya, pertama, BIOS singkatan dari apa ya? Kedua, menu-menu di BIOS ada apa aja gitu ya. Ketiga, fungsi BIOS apa aja? Oh, kebalik. Harusnya definisi atau pengertian BIOS, kepanjangan dari BIOS, terus fungsi BIOS, habis itu baru menu-menu yang ada di BIOS minimal 3. Itu yang gua ditanyakan gitu ya. Kurang lebih begitu. Terus karena gue bilang gue lagi bikin kabelan, itu kabelan ditanya gitu ya. LAN apa, terus MAN apa, dan WAN apa. Jadi apa ya? Satu gambar atau satu kegiatan gitu ya. Itu yang ditanya tuh bisa 3 pertanyaan. Dan bahkan kalau kata temen gua yang udah PKL duluan, intinya lu bakal ditanya sampai lu nggak bisa jawab atau sampai si pengujinya udah kehabisan pertanyaan gitu ya. Itu yang lucu gitu ya. Jadi makanya gue juga heran gitu ya kenapa temen gue ini kok di apa nggak selesai-selesai gitu loh sidang PKL-nya gitu kayak kalau nggak salah sejam gitu ya. Yang mana harusnya gitu ya, harusnya tuh gua tuh bisa sidang PKL sebelum makan siang, sebelum lunch time gitu ya. Sebelum sebelum isoma lah ya, istirahat, sholat dan makan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya gua tuh sidang PKL tuh setelah isoma. Intinya begitu ya. Itu yang nyebelin gitu ya. Karena kenapa bisa selama itu ya? Karena pertama, temen gua ini dia naruh kegiatan PKL tuh banyak banget. Dia ngecek ngecek controller Unify, dia nonton CCTV, terus dia masang kabel CCTV, terus dia bikin kabel POI sendiri gitu ya. Eh, Terus dia ganti SSD dari laptop, SSD yang ada di laptop dan juga di all in one PC segala macem, ngefiltering website gitu ya. Pokoknya karena kegiatan PKL dia tuh banyak gitu ya. Jadinya karena seperti yang gue bilang gitu ya, satu kegiatan aja tuh bisa ditanya minimalnya 3 pertanyaan ya. Tapi bakal berkembang terus kalau misalkan lu bisa jawab. Itu yang pertama. Atau
dan bakal berhenti kalau misalkan lu nggak bisa jawab atau pengujinya kehabisan pertanyaan. Jadi gini, ibaratnya kalau misalkan nih satu satu kegiatan tuh bisa sampai 7 pertanyaan ya, satu kegiatan 7 pertanyaan. Dan tadi gua ngomongin ada kurang lebih 6 pertanyaan gitu ya. 6 kali 7 aja berapa? 42. 42 pertanyaan ditanya di sidang PKL gitu ya. Yang mana sidang PKL tuh sebenarnya simple. Lu ditanya pengalaman kerja lu gimana, apakah dapat duit, apakah dapat ayang, seperti yang ditanyakan oleh para penguji di kloter pertama gitu ya. Gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya pengalamannya, bukan teorinya gitu ya. Karena kalau misalkan nih PKL itu mau ngincer teori, nggak usah PKL ya kalau kata gua. Mending lu nonton YouTube aja gitu ya. Jujur ya. Karena kenapa gua bisa ngomong selancang ini, kalau lu mau dapetin teori itu nggak usah PKL, karena jujur aja gua tahu semua ini tuh bukan dari PKL gitu loh. Gua tahu BIOS itu apa, kepanjangannya apa tuh bukan karena gua PKL. Gua udah tahu BIOS dari SD ya. Terus gua tahu tentang server ya karena gua nonton di YouTube, karena gua nyari di Google, karena gua pernah pengen mencoba, misalkan nih kalau gua punya duit segini, gua bisa rakit server kayak gimana. Gua seperti itu gitu loh. Gua bukan dapat ilmu tuh dari PKL gitu ya. Gua tuh PKL tuh mendapatkan pengalaman kerja yang mana gua beneran dapet gitu loh ya. Dimana ya kalau di sekolah lu bisa istirahat 2 kali gitu ya. Di tempat PKL tuh lu cuma istirahat sekali dan itu pun siang banget gitu ya. Lunch time lah atau isoma gitu ya, jam jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Beda dengan di sekolah yang lu mungkin jam 10, jam 9 gitu ya itu udah bisa makan gitu ya. Di tempat PKL tuh nggak kayak gitu ya. Terus di tempat PKL tuh kalau lu bener-bener lagi kerja, serius kerja gitu ya. Tapi kalau lu lagi break, ya bener-bener lu tuh akrab sama temen lu gitu loh. Itu yang gua rasakan ketika ada di tempat PKL gitu ya. Jadi gua tuh lebih ke arah pengalamannya. Tapi sayangnya ya gua diujinya oleh penguji yang dia bener-bener nanyanya teori gitu ya. Jadi ya gua harap sebenarnya sih nggak ada yang nonton curhatan gua ini ya, karena takutnya mungkin kondisi terburuknya adalah penguji yang ada di sidang PKL gua tuh nonton gitu ya, dan mungkin nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Yang mana sebenarnya gua malas banget gitu ya untuk peradaban gitu ya. Tapi bukan berarti gua takut gitu ya, bukan gitu ya. Gua tuh berani aja gitu loh. Cuma ya harus dilengkapi dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta gitu ya, bahwa PKL tuh ya lu yang ditanya itu adalah praktik gitu ya. Lu tuh yang ditanya itu adalah pengalaman gitu ya, bukan teori. Karena kalau misalkan nih mau teori gitu ya, lu tinggal nonton di YouTube, lu tinggal cari di Google, terus lu pikirkan gitu ya, ide apa sih yang terbenak di pikiran lu, yang mungkin mungkin untuk saat ini mungkin lu nggak bisa tercapai gitu ya, mungkin karena masalah material, karena masalah eh, apa gitu ya. Tapi lu pikirkan aja, kalau lu punya duit segini, apakah lu bisa rakit server seperti ini gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Gue tuh misalkan nih teman gua aja gitu ya, teman gua aja yang dia di tempat PKL-nya itu bener-bener produktif banget gitu ya. Dia ya seperti yang gue bilang tadi, ganti SSD, monitoring CCTV, terus filtering web gitu ya. Eh, Terus apalagi tadi, ganti SSD segala macem gitu ya. Walaupun dia seproduktif itu, ketika gua tanya gitu ya, sebutkan konektor lain selain RJ45. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Walaupun dia mungkin produktif gitu ya, dia tuh bener-bener kelihatan banget dia tuh melaksanakan PKL gitu ya. Tapi ketika gua tanya, eh, sebutkan konektor selain RJ45, dia nggak tahu gitu loh. Padahal ya gua langsung bilang, lu tahu SFP plus, lu tahu SFP 28, lu tahu QSFP 28, dan dia nggak tahu semuanya gitu loh. Padahal dia tuh benar-benar melaksanakan PKL dengan baik gitu loh. Menurut gua
Gua tuh cuma nanya teori gitu loh. Gua kalau jadi penguji juga ketika nanya seperti itu bukan berarti, "Oh ya kamu nggak tahu SFP, nggak tahu SFP 28, kamu nggak lulus sidang." Nggak kayak gitu. Karena yang gua tanya pengalaman gitu loh. Gua tuh cuma ya iseng aja, tahu nggak gitu ya, sekalian flexing ilmu gitu loh. Itu gua lakukan sebelum teman gua tuh sidang PKL gitu ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa sidang PKL itu harusnya itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Karena temen gua yang punya banyak pengalaman PKL pun ya ketika ditanya ya nggak tahu teori gitu loh, gitu. Dan justru gua tuh merasa gua yang teorinya banyak, pengalaman gua PKL tuh kurang, jujur aja kurang gitu ya. Karena memang gua tuh di catatan sipil tuh tiap hari yang ngecek data, input data gitu ya. Bahkan gua sampai diprotes sama pengujinya, harusnya gua minta ke pembimbingnya untuk melaksanakan sesuatu yang benar-benar TKJ. Jadi benar-benar mendalami gitu loh jurusannya gitu loh. Gua bingung gitu loh. Kayak PKL itu kan pengalaman gitu loh. Kenapa jadi teori gitu ya? Kalau misalkan teori, ya udah gitu ya. Sekolah sekolah juga bisa bisa kayak gitu kok gitu loh. Kalau teori ya, eh, kita kerimping kabel juga taunya dari sekolah kok gitu kan. Jadi ya gua nggak ngerti lagi sih mau berkata apa-apa gitu ya. Apalagi gue ditanya tentang Linux gitu ya. Anehnya ya gitu ya, Linux gitu ya. Padahal gua tuh apa ya? Gua tuh nggak pakai Linux, maksudnya di apa yang berhubungan sama pembimbing PKL gue tuh nggak pernah pakai Linux gitu loh. Aneh kan? Ini kenapa pengujinya bisa nanya gua sebutkan eh, Linux gitu ya? Itu karena pengujinya di luar sidang PKL itu udah ngelihat gua pakai Linux gitu ya. Gua saat ini tuh pakai Linux Mint dengan desktop environment atau GUI ya, GUI KDE Plasma gitu ya. Dan karena gua apa daily driving Linux gitu ya, tiap hari pakai Linux, gua ujung-ujungnya ditanyanya sebutkan macam-macam distribusi Linux gitu loh. Padahal sebenarnya nggak nyambung sama PKL gitu ya. PKL gua mungkin pakai Linux ya, Linux Manjaro gitu ya, mungkin kalau lu lihat video gua. Tapi bukan berarti gua pakai itu ketika PKL gitu ya, karena PKL itu software yang dipakai untuk PKL itu cuma ada di Windows gitu ya. Jadi ya apa ya, nggak nyambung lah gitu ya pertanyaannya gitu ya dengan materi-materi yang gua tampilkan gitu ya. Ya, dan gua yakin gitu ya di kloter pertama gitu ya yang pengujian nanya tentang pengalaman gitu ya. Gua yakin ada kemungkinan 90%-nya lulus lah. Tapi untuk kloter kedua, kloter yang gua masuki, gua nggak yakin eh, 90%, bahkan gua nggak yakin 50% dari siswa yang diuji di situ itu lulus. Bahkan gua sendiri pun nggak yakin gitu ya kalau gua tuh lulus gitu loh. Walaupun gua menjawab pertanyaan para penguji itu dengan benar gitu ya. Intinya begitu. Gua nggak yakin gua nantinya bakal lulus atau bukan bakal lulus atau enggak gitu ya. Karena ya sangkin teorinya dia gitu loh. Jadi eh, ya gua harap ini bisa jadi pembelajaran, walaupun gua juga berharap ini nggak ada yang nonton gitu ya. Karena jujur aja ini sepertinya gue cuma marah-marah doang gitu ya, kayak nggak ada ngasih penjelasan gitu ya. Eh, jadi ya begitulah. Suara gue udah seret. Eh, Sampai jumpa di podcast atau video berikutnya, yang mana sebenarnya videonya udah ada cuma thumbnailnya gue males banget bikin gitu ya. Laptop gue nggak ada Photoshop jir, ya udahlah ya. Sampai jumpa di video atau podcast berikutnya. Bye bye.